Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan sehingga mampu untuk mencoba menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Sukma mengenai filsafat pendidikan Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan yang pertama adalah apa makna filsafat pendidikan Islam, kemudian dilanjut dengan manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya adalah siapa sih tokoh filsafat dari dunia barat dan timur. Baiklah, kita mulai mengenai apa itu filsafat pendidikan Islam. Sering kali kita mendengar makna atau kata dari filsafat, namun terkadang filsafat seringkali disalahartikan yaitu dengan kesesatan. Jadi saya sering mendengar dari banyak teman mereka mengatakan bahwa jangan berfilsafat karena berfilsafat itu membuat kamu pikirannya akan rancu, akan keliru. Padahal ketika saya tanya apa sih makna filsafat sebenarnya, mereka nggak bisa jawab. Nah, ini adalah sebuah kebohongan yang dia buat tanpa ada argumentasi yang dapat ia tanggung jawabkan. Baiklah, sekarang saya akan menjabarkan apa itu makna filsafat pendidikan Islam. Menurut buku Filsafat Umum karya Dr. Andes Haji Ahmad Syadali dan Dr. Andes Muzakir, di sana disebutkan pengertian filsafat adalah hasil akal seseorang atau hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Jadi berusaha kuat untuk mengetahui kebenaran yang ia yakini dengan sedalam-dalamnya. Nah, kalau untuk pengertian dari filsafat pendidikan Islam sendiri, menurut karya Dr. Irawan SPD M.Hum yang berjudul Filsafat Manajemen Pendidikan Islam adalah membahas ilmu yang membahas pendidikan Islam secara kritis, reflektif, dan radikal, baik dalam konteks ontologis, epistemologis, atau aksiologis. Ontologis adalah hakikat pendidikan. Hakikatnya itu apa? Kalau sekarang lagi membahas pendidikan, berarti hakikat pendidikan itu apa? Itu bahasa ilmiahnya ada ontologis. Kemudian epistemologis. Epistemologis itu apa? Epistemologis adalah berusaha menautkan sebab akibat. Sebabnya apa, lalu akibatnya apa. Kita mempelajari filsafat, sebab apa, lalu kita akan mengakibatkan apa. Apa yang akan kita raih dalam mempelajari ilmu filsafat itu sendiri. Kemudian aksiologis adalah berusaha untuk memanfaatkan segala kandungan kebaikan yang kita pelajari. Jadi saya ulangi, pendidikan filsafat Islam artinya adalah ilmu yang membahas pendidikan Islam secara kritis, reflektif, dan radikal, baik dalam konteks ontologis, epistemologis, atau aksiologis. Kemudian apa sih manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam? Tentunya kita sebagai manusia mempunyai kewajiban. Kita seorang muslim sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu, mencari pendidikan. Dalam sebuah hadis dikatakan Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Tentunya yang muslimat juga mempunyai kewajiban. Nah,
Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Banyak sekali manfaat yang mungkin para pembaca atau yang menonton video ini yang sudah tidak asing, yang mungkin manfaat dari pendidikan sudah tahu semua. Ya, di antaranya adalah ilmu itu akan menghiasi diri kita sendiri, kemudian pengetahuan yang mencari kebijaksanaan secara filosofis, kita akan mengetahui kebijaksanaan, ya, akan mengetahui hikmah, ya. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakhlaklah yang dapat mengambil pelajaran. Jadi banyak sekali kemanfaatan yang dapat kita peroleh mempelajari, diantaranya mempelajari ilmu filsafat ini, diantaranya kita mengetahui secara kritis bagaimana itu agar supaya pendidikan bisa diterima dengan mudah di sekolah maupun di luar sekolah. Terus manfaatnya kita menjadi orang yang bijak, kemudian kita saling menasehati dan saling beramal soleh, karena ini sesuai dengan konteks yang ada di dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, di sana dijelaskan orang yang merugi, orang yang tidak bisa beramal soleh dan tidak bisa saling menasehati satu sama lain. Jadi banyak sekali manfaatnya. Terus juga itu mempelajari filsafat membuat kita orang yang mengetahui antara hak dan batil, antara yang benar dan yang salah. Karena dalam filsafat itu harus mempunyai kemampuan kritis, mengembangkan pikiran dan segenap daya upaya yang ia miliki untuk mencari kebenaran yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah tokoh filsafat dari dunia barat dan timur. Menurut buku Filsafat Umum karya Dr. Haji Ahmad Syadali MA dan Dr. Lis Muzakir, di sana beliau menyebutkan di antara tokoh filsafat dari dunia barat adalah Thales, Anaximandros, terus Pythagoras, Heraklitos, Parmenides, Socrates, Plato, and Aristoteles. Ya, banyak sekali dan lain-lain. Nah, itu dari dunia barat. Sekarang kita akan mengetahui siapa saja di antara tokoh filsafat dari dunia timur. Di antaranya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan lain-lain. Banyak sekali yang tokoh-tokoh yang merupakan rujukan bagi mempelajari ilmu filsafat, baik dari dunia timur maupun dari dunia barat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai tugas mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi banyak orang. Apabila dalam presentasi kali ini saya banyak sekali kekurangan, bahasa yang sulit untuk difahami, itu semua karena kekurangan yang ada pada diri saya. Atas segala perhatiannya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.